Sultan Mahmud II adalah Sultan ke-30 yang memimpin Kesultanan Utsmaniyah sejak 1808 sampai dengan 1839. Ia dikenal sebagai sosok pembaru yang melakukan reformasi di pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dalam bidang administrasi, militer, dan ekonomi. Reformasi yang dilakukan Sultan Mahmud II berhasil menghilangkan berbagai kebijakan konservatif yang kerap menjadi hambatan para Sultan Ottoman. Keberhasilannya ditandai dengan adanya perubahan politik dan sosial kesultanan yang pada akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki modern. Selain itu, Sultan Mahmud II dikenal sebagai peniru barat yang membuat Kekaisaran Ottoman akhirnya membuka diri terhadap modernisasi. Berkat keberhasilannya dalam mereformasi pemerintahan Ottoman, ia kerap disebut sebagai Peter Agung dari Turki. Sultan Mahmud II merupakan Sultan Turki Utsmani yang pertama kali menggunakan tarbus. Tarbus merupakan peci tinggi dengan jambul di atasnya. Beliau juga merupakan sultan yang pertama kali menggunakan baju modern ala Eropa dari mengendarai kuda. Pada zamannya, koran pertama kali diterbitkan. Sultan Mahmud II juga merupakan seseorang yang mencintai seni. Beliau suka untuk mendengarkan musik dan terkadang memainkan alat musiknya sendiri. Sultan Mahmud II juga senang untuk merangkai puisi, dan beliau merupakan kaligrafer yang hebat, andal, dan mempunyai tulisan yang sangat bagus, indah, dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Beliau menguasai khat dari berbagai macam jenis. Guru pribadi untuk kaligrafernya adalah Mustafa Rakim. Mustafa Rakim diangkat untuk menjadi pengajar pribadi sekaligus untuk menjadi sekretaris kerajaan. Berikut adalah karya-karya kaligrafi yang sudah dibuat oleh Mustafa Rakim dan ada di beberapa museum. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sosok pembaru yang melakukan reformasi di pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dalam bidang administrasi, militer, dan ekonomi. Reformasi yang dilakukan Sultan Mahmud II berhasil menghilangkan berbagai kebijakan konservatif yang kerap menjadi hambatan para Sultan Ottoman. Keberhasilannya ditandai dengan adanya perubahan politik dan sosial kesultanan yang pada akhirnya mengarah pada lahirnya Republik Turki modern. Selain itu, Sultan Mahmud II dikenal sebagai peniru barat yang membuat Kekaisaran Ottoman akhirnya membuka diri terhadap modernisasi. Berkat keberhasilannya dalam mereformasi pemerintah Ottoman, ia kerap disebut sebagai Peter Agung dari Turki. Selain bidang administrasi, militer, dan ekonomi, terdapat juga kemajuan di bidang pendidikan. Sebelum abad modern, pendidikan di Kerajaan Utsmani tidak menjadi tanggung jawab kerajaan, melainkan ditangani para ulama yang berorientasi hanya pada pendidikan agama tanpa ada pengetahuan umum. Menurut Sultan Mahmud II, sistem pendidikan seperti ini tidak mampu menjawab problematika umat di abad modern. Sementara itu, untuk mengubah kurikulum pada zaman itu merupakan suatu hal yang sulit. Oleh sebab itu, Mahmud II mencari terobosan dengan tetap membiarkan sekolah tradisional tetap berjalan dan mendirikan dua sekolah umum, yakni sekolah pengetahuan dan sekolah sastra yang siswanya merupakan lulusan terbaik dari madrasah-madrasah tradisional. Penanaman nilai dari materi untuk kehidupan. Kita bisa menanamkan nilai materi dalam kehidupan dari beliau, yaitu menjadi pemimpin itu harus bertanggung jawab, pintar dalam hal apapun, dan tepat melakukan tindakan apapun. Karena beliau adalah salah satu khalifah Turki Utsmani yang sukses memimpin Daulah Utsmaniyah. Beliau melakukan reformasi besar-besaran di seluruh wilayah khilafah Islamiyah. Beliau mendirikan sekolah-sekolah baru, rumah sakit, jembatan, perpustakaan, dan sarana penting lainnya. Beliau adalah khalifah Turki Utsmani yang pertama mengenakan tarbus atau peci tinggi dengan jambul di atasnya. Juga khalifah pertama yang memakai baju modern ala Eropa dari mengendarai kereta kuda, dan beliau mempunyai banyak karya-karya yang sangat indah. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 di kota Sialkot di Pakistan. Biasa disebut sebagai alama atau sarjana, ia belajar di Inggris dan Jerman, mendirikan praktik hukum. Namun ia berkonsentrasi terutama pada penulisan karya ilmiah tentang politik, ekonomi, sejarah, filsafat, dan agama. Muhammad Nur, orang tua Iqbal, ia adalah seorang pegawai negeri, tetapi berhenti dan beralih profesi sebagai pedagang. Dia adalah seorang yang soleh dan memiliki kecenderungan yang kuat pada mistik. Dari Punjab, Iqbal pindah ke Lahore, salah satu kota besar di India.
Di kota ini Iqbal masuk Government College untuk meneruskan studinya. Pada tahun 1897, dia berhasil meraih gelar Bachelor of Art dan diberi kesempatan untuk meneruskannya ke program master di universitas yang sama. Keinginan Iqbal untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan Islam dengan menggunakan persajakan justru menjadi alat penjelma semata. Pada tahun 1905, atas anjuran nasihat dan dorongan T.W. Arnold, seorang orientalis yang berkebangsaan Inggris yang merupakan salah satu guru Iqbal di Government College, akhirnya dapat mempengaruhi Iqbal untuk dapat melanjutkan studi pada Universitas Cambridge, London. Tulisan-tulisannya mencerminkan pertumbuhannya sebagai seorang Muslim. Studinya tentang kebudayaan Islam, minatnya terhadap tasawuf melalui ayahnya, ketertarikan terhadap kebangkitan Islam masa itu, dan komitmennya pada nasionalisme India berdasarkan solidaritas Muslim Hindu. Dari universitas ini, Iqbal memperoleh gelar di bidang filsafat moral. Selama di Cambridge, Iqbal aktif dalam pertemuan dengan masyarakat Muslim, termasuk Muslim India yang berada di Inggris. Ia mengajukan ide tentang perubahan Kongres di India menjadi Pan-Islam. Secara intens, ia menemui para ilmuwan-ilmuwan, mengadakan berbagai diskursus dan diskusi tentang persoalan-persoalan ilmu, pengetahuan, dan filsafat, dan terus menimba ilmu dalam aneka macam ilmu di perpustakaan Cambridge, London, dan juga Berlin. Karya-karya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan orang yang sangat produktif. Karya-karyanya yang digunakan dalam mengekspresikan gagasan-gagasannya ada dalam beberapa bahasa. Ada yang ditulisnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, ada pula yang menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Sebagian besar karya-karya Iqbal telah dialih bahasakan ke berbagai bahasa, di antaranya ke dalam bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Arab, Rusia, Itali, dan lain-lain. Sedangkan Iqbal sendiri menguasai beberapa bahasa. Selain bahasa Urdu dan Persia, beliau juga menguasai dengan baik bahasa Inggris. Selama ini, karya-karya dan tulisan-tulisan Iqbal dikenal lebih banyak yang bercorak sastra daripada filsafat. Namun yang menarik di sini adalah bahwa di setiap karya beliau yang berbentuk sastra itu sesungguhnya tercantum pemikiran-pemikiran filsafatnya. Sedang karya yang dikenal bercorak filsafat menurut M.M. Sharif dalam bukunya hanya ada 2 buah, yaitu yang pertama dengan judul The Development of Metaphysics in Persia yang isinya lebih bersifat historis, dan yang kedua dengan judul Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam yang isinya lebih bersifat skolastik. Karya Iqbal cukup banyak dan bervariasi. Ada karyanya yang berbentuk prosa, puisi, surat-surat, jawaban pada orang lain yang mengkritiknya, dan pengantar untuk karya orang lain. Berikut adalah rincian dari beberapa karya Iqbal. Yang pertama, Ilm al-Iqtisad. Ini merupakan risalah ekonomi yang ditulis Iqbal. Yang kedua, The Development of Metaphysics in Persia. Yang ketiga, Asror Ikudi, Rahasia Pribadi. Yang keempat, Rumus Ibekudi, Rahasia Peniadaan Diri. Yang kelima, Payam Imishrik, Sebuah Pesan dari Timur. Yang keenam, Bang Idara Genta Lonceng. Yang ketujuh, Zabur I Ajam, Taman Rahasia Baru. Yang kedelapan, tulisan dari Iqbal yang terbesar dalam bidang filsafat, berbentuk prosa dengan judul The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Yang kesembilan, Jafitnama, berbahasa Persia. Yang kesepuluh, Pasce Bayat, Kart Aye Akwab Isyarq. Yang ke-11, Musafir. Yang ke-12, Bal-i Jibril, Sayap Jibril. Yang ke-13, Zarb I Kalim, Pukulan Nabi Musa. Yang ke-14, Ar-Magham I Hijaz, Hadiah dari Hijaz, dan lain-lain. Adapun pemikiran-pemikiran, pengaruh,
ataupun sumbangsih dari Muhammad Iqbal antara lain. 1. Menurut Muhammad Iqbal, peradaban dan kebudayaan Islam bisa maju jika dilakukan dengan melakukan dua hal secara serentak, yaitu idealisasi Islam dan pembaruan pemikiran agama. Yang kedua, bagi Iqbal, budaya Barat adalah budaya imperialisme, materialisme, anti-spiritual, dan jauh dari norma insani. Karenanya, ia sangat menentang pengaruh buruk dari budaya Barat. Umat Islam tidak boleh merasa rendah diri menghadapi budaya Barat. Dengan cara itu, kaum muslimin dapat melepaskan diri dari belenggu imperialis. Yang ketiga, gigih menentang nasionalisme yang mengedepankan sentimen etnis dan kesukuan atau ras. Baginya, kepribadian manusia akan tumbuh dewasa dan matang di lingkungan yang bebas dan jauh dari sentimen nasionalisme. Yang keempat, menggerakkan umat Islam untuk kreatif dan dinamis dalam menghadapi hidup dan menciptakan perubahan-perubahan di bawah tuntunan ajaran Al-Quran. Yang kelima, Iqbal merasa ijtihad merupakan kebutuhan urgent dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Yang keenam, Iqbal melihat umat Islam sudah terkena sindrom jumud, beku, statis, dan tidak ada perubahan. Karena dipengaruhi paham jumud, umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Mereka hanya melakukan sesuatu yang berpegang teguh terhadap tradisi. Penanaman nilai dari materi ini untuk kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai generasi penerus, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan. Yang kedua, selalu bersifat optimis dan kreatif. Yang ketiga, mampu untuk mengambil segi positif dari suatu kebudayaan lain dan mengabaikan segi negatif untuk kemajuan dan pengembangan diri.